Laki-laki itu kalau bikin salah biasanya dia kalau udah ya udah gitu loh. Karena laki-laki punya prinsip masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadain. Tapi buat perempuan masalah kecil bisa jadi besar. Nah inilah titik masalah sebenarnya. Bagi laki-laki masalahnya kecil kok. Tapi bagi perempuan dia mendem, benih itu gak besar, benih itu kecil. Perempuan itu punya sifat menyimpan. Dia simpan. 1 kali Anda bentak, dia diam. Dia simpan. 3 kali Anda bentak lagi, dia simpan. I'm telling you, Anda lagi nabung. Weh, istri-istri bilang sama suaminya, kamu lagi nabung. Nabung apa? Nabung kehancuran. Saya kasih tahu, masalah kecil yang kita biarkan terjadi dalam hubungan. Itu seperti tabungan-tabungan untuk sebuah kehancuran. Shalom, apa kabar? Katakan Tuhan baik. Amen. Baik, saya akan khotbah sore hari ini tentang kecil tapi penting. Small but significant. Seringkali orang tuh nganggep gampang, ya, terlalu menggampangkan, menyepelekan masalah-masalah kecil, menyepelekan hal-hal kecil. Padahal hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan setia, dengan konsisten, dengan yang terbaik, yang akan membangun apa yang besar di masa depan. Amen. Saya melihat bagaimana perjalanan saya bersama suami merintis Yayasan Tangan Pengharapan dari nol. Tahun 2006 akhir. Dapat visi dari Tuhan, lalu mulai setia mengerjakan yang dari kecil. Dari 5 anak putus sekolah yang saya ajar bahasa Inggris cuma-cuma. Dan hari ini lebih dari 10.000 anak Indonesia. Dan ada 8 sekolah berasrama yang akan melahirkan 1.000 pemimpin bagi bangsa. Amen. Tahukah Anda bahwa hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan setia, konsisten, taruh hati di situ. Kerjakan dengan yang terbaik. Tuhan akan membangun itu menjadi sesuatu yang besar bagi kita di masa yang akan datang. Katakan amin. Nama besar itu dibangun dari karya-karya kecil yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Kepercayaan yang besar itu diawali dengan tanggung jawab kita mengerjakan hal-hal yang kecil. Berapa banyak karya besar rusak bukan karena hal-hal yang besar. Tapi karya besar rusak karena orang gagal menjaga perkara-perkara kecil. Karya besar, nama besar rusak karena orang menyepelekan hal-hal kecil. Saya kasih contoh. Ada hotel bintang 4 yang dibangun oleh anak Tuhan di satu kota, saya tidak sebut ya. Awalnya itu bangunannya megah sekali dan mengagumkan gitu loh. Tapi ketika saya tinggal di situ, apa yang terjadi? Saya nggak pernah mau balik situ lagi. Why? Bangunan yang megah, yang mewah, rusak bukan karena urusan-urusan besar, bukan. Cuma masalah-masalah kecil yang disepelekan. Contohnya kebersihan kamar mandi. Orang kalau menggampangkan, kerja tuh nggak sungguh-sungguh. Katakan amin. Orang tuh kalau ngentengin kerjaan, gak akan kerja dengan sungguh-sungguh. Anda mau jadi orang yang excellent, jangan pernah ngegampangin kerjaan Anda. Do your best every time. Orang yang bersihin kamar mandinya itu mikir, celak-celak itu ada kuning sedikit, ada hitam sedikit, biarin aja. And guess what? Masalah kecil, masalah sepele yang Anda biarkan terjadi akan numpuk. Dan lama-lama hotel bintang 5, Anda tahulah, banyak hotel bintang 4, hotel bintang 5 yang dulunya luar biasa, hari ini jadi biasa. Why? Bukan masalah besar, masalah gak jaga kebersihan kamar mandi aja. Apalagi, uang kembalian kecil yang tidak dikembalikan merusak kepercayaan. Sebenarnya bagi kita duit kecil itu gak terlalu penting, betul? Buat kita, kalau orang kembaliin pun kita bilang gini, udahlah buat kamu aja. Sebenarnya buat kita itu tidak menyakitkan, ya kan? Tapi sayangnya orang yang kita serahin uang, dia nggak lapor sama kita duitnya dipakai apa, dan dia juga nggak ngembaliin. Kalau Anda pengen dipercaya orang kepercayaan yang besar, Anda pengen dipercaya duit yang besar, harus bisa dipercaya dengan uang kecil.
Biarpun cuma kembalian sisa sen, uang koin, balikin semuanya. Jangan pernah nggak jujur dalam perkara kecil. Karena urusan kecil Anda tidak bisa dipercaya, orang nggak akan pernah kasih Anda uang besar. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang saya serahin uang, nggak pernah bikin laporan. Ini pribadi ya. Dia nggak pernah catat. Saya bilang nggak usah rumit, foto aja notanya. Jadi saya tahu duit itu kemana. Jangan tiap kali dikasih uang nggak ada laporannya. Kalau saya tanya udah habis, udah habis. Kok udah habis terus? Catatannya mana? Nggak ada catatan. Ya udah kalau malas nyatat foto notanya. Nggak pernah dilakukan. Akhirnya saya nggak pernah kasih uang lagi ke dia. Seringkali orang itu nggak ngerti kita itu diuji dari hal-hal kecil. Coba orang itu saya percayakan uang kecil dia bisa dipercaya, dia akan jadi orang kepercayaan saya. Setuju? Saya akan berani serahin uang lebih besar sama dia. Nah, masalah kecil apalagi yang suka kita sepelehin? Masalah rumah tangga yang kecil-kecil. Masalah komunikasi yang rusak. Laki-laki itu kalau bikin salah, biasanya dia kalau udah ya udah gitu loh. Karena laki-laki punya prinsip masalah besar dikecilin. Masalah kecil ditiadain. Tapi buat perempuan masalah kecil bisa jadi besar. Nah inilah titik masalah sebenarnya. Bagi laki-laki masalahnya kecil kok. Tapi bagi perempuan dia mendem benih itu gak besar, benih itu kecil. Dari jutaan sperma yang masuk ke tubuh seorang istri, cuma 1 sperma yang masuk. Perempuan itu punya sifat menyimpan. Dia simpan. 1 kali Anda bentak, dia diam. Dia simpan. 2 kali suaminya bentak lagi, dia simpan. 3 kali Anda bentak lagi, dia simpan. I'm telling you, Anda lagi nabung. Weh, istri-istri bilang sama suaminya, kamu lagi nabung. Nabung apa? Nabung kehancuran. Pembiaran kepada masalah-masalah kecil dalam hubungan adalah awal kehancuran sebuah rumah tangga. Orang kaget aja deh. Tadinya baik-baik loh, gak apa-apa loh. Kerja baik-baik, istrinya juga cantik. Terus tiba-tiba, boom. Suaminya udah digondol wewek gombel. Dan gak tanggung-tanggung. Ninggalin istrinya untuk perempuan yang gak lebih baik dari dia gitu. Nyakit hati gak? Ibu-ibu yang berasa cantik, merasa dari keluarga terhormat, kalau suamimu ninggalin kamu buat perempuan yang gak lebih baik dari kamu, sakit hati gak? Ya iya dong, what's going on? Ada apa dengan saya gitu kan? Saya kasih tahu, nikah itu bukan cuma sama kulit luarnya, tapi sama dalamnya. Orang gak ngerti kenapa perselingkuhan terjadi. Kelihatannya baik-baik aja. Gini loh ceritanya, kisah awal mulanya. Seorang laki-laki menikahi gadis dari keluarga kaya. Lalu mereka menikah, laki-laki ini tidak mau direndahkan, jadi dia kerja keras. Dia kerja keras dan tidak mau kerja sama keluarga istrinya. Supaya dia tidak direndahkan. Lalu apa yang terjadi? Istrinya tidak menghormati dia. Karena mungkin penghasilannya gak seberapa dibandingkan uang jajan dari papanya. Jadi sang istri gak mau melayani suami. Gak pernah mau siapin sarapan. Kalau ngomong kasar, suka bentak suaminya. Bantuin aku dong. Ambilin dong. Gak pernah nanya, kamu udah makan sayang? Kalau suaminya bilang, aku lapar. Ya makan aja. Gitu ngomongnya. Sehari berlalu. Setahun berlalu. 10 tahun lewat. Tahu-tahu suaminya kok dingin. Saya kasih tahu. Masalah kecil yang kita biarkan terjadi dalam hubungan. Itu seperti tabungan-tabungan untuk sebuah kehancuran. Seringkali orang menyepelekan masalah kecil. Istrinya sakit hati gak diberesin.
Saya kalau ribut sama Pak Jojo, dia bisa tidur, saya enggak. Saya tahu itu terjadi dalam banyak rumah tangga. Kitanya nangis, dianya udah ke langit ketujuh. Bersamamu. Kitanya, kok dia gak ngerasa salah sih? Kok dia gak minta maaf sih? Tunggu tanggal mainnya. Orang tuh biasanya baru sadar waktu krisis datang. Tadinya kecil-kecil tuh kesalahannya tuh. Udah, masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadain. Kan gitu ya bapak-bapak. Tapi istrinya simpan terus. Kemudian boom, krisis datang baru tersadar. Kok istrinya kabur? Kita mau lihat bagaimana Yesus mengajarkan hal-hal kecil. Yang pertama, Yesus ngajarin tentang setia dalam perkara-perkara kecil. Baca firman Tuhan, Lukas 16 ayat 10. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita tuh mau dipercaya perkara-perkara besar, Yesus ngajarin kita harus bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil. Kita harus setia dulu dengan perkara-perkara kecil. Tahukah Anda, kesetiaan Anda dalam perkara-perkara kecil merupakan ukuran. Orang akan nilai hidupmu tentang betapa kamu berintegritas atau tidak. Kamu teliti atau enggak. Kamu tanggung jawab atau enggak. Kamu excellent atau enggak. Orang tuh enggak lihat dari karya besar. Orang lihat dari karya kecil. Orang yang punya jabatan tinggi dan dipercaya lebih hari ini berangkat dari orang-orang kecil. Setuju, katakan amin. Orang-orang kecil yang setia, tanggung jawab, bisa dipercaya, berintegritas dan excellent. Amen. Kita enggak akan pernah pilih karyawan yang kita serahin urusan kecil aja enggak beres. Gimana mau ngurus urusan gede kalau urusan kecil aja dia enggak becus. Dipercayain perkara kecil aja enggak tanggung jawab, gimana mau tanggung jawab urusan gede. Very simple. Tapi banyak orang yang gagal menghidupi ini. Kita pengen banget dipercaya lebih. Kita pengen dipromosi, kita pengen naik gaji, naik posisi. Tapi Yesus kasih tahu kuncinya kamu setia dengan perkara kecil. Perkara kecil tuh apa? Urusan duit kecil. Jangan nyolong. Urusan tanggung jawab sampai kepada perkara terkecil. Saya mau kasih contoh. Kalau orang itu kita titipin duit kecil. Duit kecil aja loh. Dia catat. Beli buah 1 kilo, buah ini sekian. Duit kecil aja loh. 100.000 dicatat sampai sedetail itu. Kira-kira penilaian kita sama orang ini apa? Yuk belajar kritis. Cermat. Bisa dipercaya. Lalu jujur. Lalu tanggung jawab. Setuju gak sama saya? Urusan 100.000. Kita akan coba 1 juta. Betul? 1 juta dia bisa dipercaya enggak? Orang itu kalau pengen dipercaya lebih, gini, yang 100.000 aja lu gak jujur, gimana yang mau cepet tiau? Gimana mau yang 100 juta gitu? Yuk berintegritas. Lagi. Ada orang yang sangat memperhatikan hal-hal detail. Hal detail tuh kayak gimana? Anda kalau masuk ke sebuah kamar mandi di bandara atau di mall, Anda kayak saya enggak yang gini, kamar mandinya wangi. Kamar mandinya itu tisu gulungnya selalu ada, disediakan dan terlipat rapi. Lalu kita lihat tong sampahnya dikosongin, kita lihat ada mbaknya. Ada kan ya mbak-mbak cleaner tuh yang lapnya tuh enggak dibedain. Dia lap lantai, dia lap kursi. Dia lap bagian bawah. Apa tuh toilet duduk kan bawahnya kotor tuh, cipret-cipret tuh. Dia pakai juga buat lap atasnya. Saya suka perhatiin tuh. Waduh. Pernah saya ketemu sama tukang bersihin toilet di mall. Saya lihat kok nih orang bersih banget nih sampai keren gitu natanya. Pengen gue lamar. Pengen saya tanya gitu, Mbak mau gak kerja sama saya gitu. Cari orang yang kayak gini tuh susah. Perhatiin gak supirmu kalau Anda punya supir. Mobil dibersihin gak? Tong sampah mobil dikosongin gak? Kadang-kadang ngeselin kan? Malas banget sih. Kerjaannya cuma supir, tapi mobil aja gak diurus. Apa yang diurus?
Tiap hari kita lihat dia duduk nongkrong di lantai. Ngopi-ngopi, ya kan? Main HP. Kita lihat mobil, lah kotor banget. Pernah saya marahin staf Tangan Pengharapan yang ngurusin bagian transportasi. Itu mobil enggak dicuci, kamu enggak mandi. Dia bingung apa hubungannya. Saya bilang kalau kamu aja butuh mandi, mobil juga dimandiin. Lah gawemu apa? Gitu saya. Oh jadi Jawa? Bu ini orang Jawa? Bukan. Kalau ngomong sama orang Jawa, saya jadi Jawa. Kalau ngomong sama orang Sunda, saya jadi Sunda. Saya bisa ngomong apa aja ya. Tapi kecuali bahasa roh, karena kita tidak saling mengerti. Nah, Anda pernah gak nginep di rumah orang? Dia siapin kamar tamu tuh serius gitu. Dia taruh handuk yang bersih di pintu, kayak hotel. Dia siapin sabun mandi, dia siapin sikat gigi baru. Lalu kita bisa lihat dia siapin air mineral botol. Ini orang sih keren. Waktu kita tidur spraynya wangi baru. Tahu kan ya bawa spray wangi ya? Yang baru dipasang kan sedap tuh. Kita bisa nilai, nih orang sih keren. Penilaian kita apa? Terbaik. Nih orang excellent. Betul nggak? Nih orang sedetail itu. Seteliti itu semua diperhatikan apa yang tamunya butuhkan. Kita bisa lihat orang itu dari hal-hal kecil. Waktu dia datang ke lamaran kerja. Dia serius nggak? Datang on time nggak? Sepatunya disemir nggak? Bajunya rapi nggak? Kalau orang ngelamar kerja niat dikit gitu kan. Jangan udah datang terlambat, pakai baju asal-asalan, mau kerja apa enggak. Ada satu kali saya dikasih referensi, Bu Heni, ini bagus nih. Orang ahli sosial media, sangat expert. Ini kontaknya, saya suruh staf bagian HRD kontak karena kita butuh. Begitu dihubungi, gak direspon. Ketika dikontak, kita mau interview, boleh kasih waktu? Ya nanti dihubungi. Enggak dihubung-hubungi. Saya kadang-kadang mikir anak muda nih ngerti gak sih? Kalau kamu butuh kerja dan kamu mau dihargai orang, kamu gak boleh nyepelein orang. Kita harus belajar menghargai waktu orang. Ada orang ngajak saya sama suami saya ketemu. Saya tuh udah capek banget, hari itu meeting udah 3. Sampai rumah tuh maunya mandi, hapus make up, pakai daster. Tapi karena harus ketemu jam 20.30 malam di kafe A, saya ganti baju, pergi cepat-cepat. Sampai di kafe itu, duduk, kagak ada orangnya. Jo, gak salah? Enggak, udah janji kok. Oh, oke. Sampai jam 9, saya bilang udah tanya deh orangnya di mana. Karena udah setengah jam saya tunggu. Sorry kok, lupa kok. Waduh. Saya kasih tahu, hal sekecil itu Anda nyepelein, Anda gak akan dihargai orang. Banyak kali kita nyepelein hal-hal kecil. Tahukah Anda pengen dinilai, dihargai orang, Anda pengen dinilai baik, jangan nyepelein hal-hal kecil. Orang yang suka ngegampangin orang lain akan digampangkan orang lain. Mari belajar beresin masalah-masalah kecil. Kidung Agung 2 ayat 15. Baca sama-sama. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dengar baik. Apa artinya? Masalah kecil yang tidak diselesaikan suatu hari akan menjadi masalah yang besar. Yang setuju katakan amin. Ada pepatah bilang ini, what you tolerate today will dominate you tomorrow. Kalau hari ini Anda nggak menyelesaikan masalah-masalah kecil, di masa yang akan datang Anda akan sibuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Coba Anda mulai nggak jujur dengan keuangan, dengan laporan pajak, Anda nggak jujur dalam mengelola perusahaanmu. Oh, Anda pikir masalah kecil, semua bisa diselesaikan. Tunggu sampai pejabat pajak itu ganti, you're in trouble. Berapa banyak perusahaan-perusahaan hari ini yang diklaim pajak sampai miliar-miliaran. Beberapa datang ke kami nangis minta didoain. Kami diklaim suruh bayar 30 miliar Bu Heni. Kami diklaim suruh bayar 50 miliar. Saya pusing, kok gede banget sih pajaknya? Berarti duitnya banyak banget nih orang.
Saya kasih tahu, kalau Anda tidak menyelesaikan masalah-masalah kecil dengan sungguh-sungguh hari ini, Anda akan sibuk menyelesaikan masalah-masalah besar di esok hari. Coba pikirkan, apa hal-hal dalam hidupmu hari ini yang Anda sepelein? Masalah-masalah kecil. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Seperti api yang kecil sanggup membakar hutan yang besar, saya kasih tahu, lidah yang kecil dapat membuat masalah jadi besar. Yang setuju katakan amin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau ada salah paham, selesaikan. Jangan biarkan masalah kecil jadi batu sandungan di masa depan. Kalau ada orang yang salah persepsi, salah berpikir tentang Anda harus menjelaskan. Kenapa? Karena nama baik itu penting. Kenapa tiap kali saya dengar orang fitnah saya saya klarifikasi di mimbar. Karena saya gak akan biarkan orang diracuni dengan asumsi. Kalau orang gak ngerti kebenaran, mereka akan berasumsi tentang kita. Dan itu merusak nama baik kita. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, salah paham, selesaikan, jangan tidur. Beresin. Kalau ada salah paham di pelayanan, di kerjaan, selesaikan. Saya paling gak suka waktu orang diajak selesain, ngomongnya pelintat-pelintut. Masalah jadi gak selesai, tapi malah jadi tambah ribet gitu. Harusnya kita tuh gak usah memperbesar masalah, tapi kita selesaikan masalah. Jangan biarkan komunikasi yang rusak di rumah tangga dibiarkan. Karena tadi saya sudah bilang, komunikasi yang rusak di rumah tangga itu awal kehancuran. Kenapa istri malas ngomong sama suami? Kenapa suami malas ngomong sama istri? Itu harus diberesin. Saya diberkati dengan khotbah Pastor Christopher Tapiheru beberapa waktu yang lalu. Dia bahas tentang kasih persaudaraan. Keren banget dia ngomong gini, suami istri itu harus jadi sahabat bagi satu sama lain. Nggak peduli berapa panjang, berapa lama kamu nikah atau kamu pacaran. Tapi kalau kamu nggak jadi sahabat buat pasanganmu, kamu nggak akan saling ngerti. Dan akhirnya rumah tangga itu dingin. Saya langsung nyenggol suami saya. Pantesan kita nikah berantem terus, pacaran boleh 9 tahun tapi lu nggak jadi sahabat buat gue. Tuh selalu menuduh orang lain ya. Intinya gini, waktu orang pacaran, waktu Anda dating, saya kasih tahu itu saatnya Anda bangun komunikasi dengan baik. Belajar ngerti satu sama lain. Sayangnya anak muda, bukannya mereka belajar terbuka di masa dating, mereka malah sibuk buka-bukaan. Paham ya? Harusnya masa dating itu dipakai buat saling terbuka. Kasih lihat jeleknya kamu tuh kayak gimana. Sorry nih, aku paling gak suka gini gitu kan. Ngomong terus terang. Dia bisa terima gak gitu? Kalau dia gak bisa terima ya antara dia bisa belajar menerima atau tidak bisa menerima, kan selesai. Tapi bukannya saling terbuka, malah sibuk buka-bukaan. Tiap kali pacaran dipakai buat petting-pettingan. Padahal dating is not petting. Ngerti petting? Jangan pura-pura blow on. Petting-petting. Biasanya anak muda eksplorasi tubuh, bukannya eksplorasi hati. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini.
Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji. Siapkah kita ketika kita diberkati? Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba 3 yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan 5, 2 dan 1. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari 5 jadi 10 dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi 10, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan, bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya. Tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan. Dari iman. Saya ingat satu hari, waktu saya sudah tinggal di Bandung. Saya pernah khotbah sebelumnya, Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia. Untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung, membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar 2, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak 2, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni 2, neni-nenian, maksudnya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu. Kenapa harus, ngerem-ngerem, tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250.000 per minggu. Bayangin, ngirit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10.000 satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10.000, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini. Aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu.
Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Tuhan bilang, I know your heart. Jadi intinya Tuhan mau ngasih tahu saya bahwa saya tahu kamu belum siap gitu. Believe me, saya gak pernah tahu bahwa tangan pengharapan akan sebesar hari ini. Anda ngerti maksud saya? Dan ternyata kenapa saya harus memulai dengan begitu sulit. Dengan keadaan udah susah masih bantu orang. Kadang-kadang kan gak masuk akal ya. Tapi Tuhan ternyata mau lihat hati saya gitu loh. Dengan berkat kecil yang Tuhan titipkan dalam hidup saya masih punya lebih gak buat orang lain. Saya bisa berkata cukup gak buat diri saya sendiri. Saya bisa dipercaya Tuhan gak? Gak lama setelah Tuhan ngomong gitu. Pengusaha yang support kami di Bandung ini titip uang 10 juta ke saya setiap bulan untuk membantu orang miskin. Apakah menurut Anda itu kebetulan? No. Kapasitas hati saya mulai diperbesar Tuhan. Dari uang sendiri 30% penghasilan suami plus 10 juta titipan orang. What did I do? Karena saya orang Jakarta, saya gak tahu Bandung. Saya pergi ke Jogja Supermarket. Kalau Anda tahu Bandung, saya belanjakan 10 juta itu sampai rupiah terkecil. Saya belikan sembako 30 paket. Kemudian saya minta mbaknya masukin ke plastik jadi 30 kantong. 10 juta itu saya belanjakan sampai rupiah terkecil, bahkan kurang saya tambahin pakai uang saya sendiri. Dan bonnya saya serahkan ke pengusaha itu. Dan waktu saya bagi itu ke rumah-rumah orang miskin di daerah Cimahi, Bandung. Saya kasih fotonya ke orang ini. Saya bilang, nih Pak, saya udah bagiin. Terima kasih. Setiap bulan saya lakukan yang sama. Saya fotoin notanya, saya bagiin dan saya kasih buktinya. Saya lakukan itu. I didn't know bahwa Tuhan punya rencana besar buat saya. Mulai goncangan datang. Dengar ini berita bagus. Ketika goncangan datang dalam hidupmu, artinya Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk keluar dari sangkar. Bahwa Tuhan mau bikin kamu terbang. Tuhan mau lakukan perkara yang jauh lebih besar dalam hidupmu. Katakan amin. Waktu kamu digoncang, selalu tiap kali ada masalah datang, perkatakan dengan iman, Tuhan lagi mau bikin aku besar. Tuhan lagi mau promosi aku. Berkat yang baru akan datang dalam hidupku. Saya tiap kali digosipin orang, dijahatin orang, saya selalu perkatakan ini. Sebentar lagi ada berkat datang. Amen. Gak lama, suami saya dibilang gini, kamu harus kembali ke Australia. Kamu harus bikin gereja di sana. Ditawarin gaji, rumah, mobil dan sebagainya. Tiba-tiba roh Tuhan berkata, takut akan manusia mendatangkan jerat. Saya gak boleh takut sama orang kaya. Intinya Tuhan bilang gitu. Akhirnya kami berdua sepakat menolak tawaran pengusaha ini. Dan kami memilih pindah kembali ke Jakarta. Akhirnya di Jakarta, singkat cerita. Saya mulai berdoa, apa yang saya harus lakukan di sana, di sini. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Joyce Meyer Ministry. Untuk ngajak kami meeting di Surabaya. Kok bisa dapat kontak kita? Karena teman kami yang handle KKR beliau di Surabaya tahun 2008. Jadi dia kontak suami saya, yuk meeting di Surabaya. Agustus 2008 saya ingat. Kami kembali dari Bandung itu Juli 2007. Sorry, berarti 2007 ya sayang. Agustus 2007 kita ketemu di Surabaya. Guess what? Mereka nawarin saya, do you wanna be the country director of Joyce Meyer Ministries? Saya bingung, Joyce Meyer Ministry. Joyce Meyer itu namanya besar sekali, internasional. Kerja apa saya tanya? Dia bilang gini, feeding the children. Saya langsung bilang gini, yes I want it. When can you fly to India? Saya langsung kasih tanggal, 17 September 2007. Dia bilang okay, we'll send you ticket, we'll pick you up. Berangkat ke Hyderabad, India. Saya ketemu anak-anak India yang miskin-miskin, kecil-kecil. Mereka hidup lebih miskin dari Indonesia. Di situ saya nangis peluk mereka. Saya lihat ibu-ibu yang dilatih. Mereka bukan agama Kristen. Saya nangis. Aku ingat Indonesia. Ini mimpiku buat Indonesia. Orang-orang dikasih keterampilan untuk bisa keluar dari kemiskinan. This is what I wanna do. Saya on fire banget. Pulang dari Hyderabad.
Saya mulai kejalanan-kejalanan. Kerjasama dengan Pelmas. Salah satu denominasi. Saya nggak sebut. Yang kemudian saya dapati tidak jujur. Akhirnya kita sempat bantu 1028 anak di jalanan Jakarta. Ada 8 titik kita bangun feeding and learning center. Saya makin excited. Bayangin dari 5 anak. 8, 10, 12, 15 anak di Bandung. Tuhan ganti dengan 1028 anak di Jakarta. Belum selesai, masalah datang lagi. Yang saya percaya di Jakarta tidak bisa dipercaya. Saya laporkan ke Joyce Meyer Ministry, saya bilang sorry, just stop your money. We cannot handle it. Mereka sampai bingung sama saya, kok jujur banget nih orang. Kok nolak duit. Dia datang ke Indonesia dan bilang gini, if you have problem, deal with it. We just believe that you will handle it well. Akhirnya saya mulai digerakkan Tuhan Februari 2008 ketika Axel lahir pertama kali. Untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Saya mulai pergi dengan suami saya. Saya bilang, Jo, bawa aku ke Halmahera. Karena Jojo pernah bantu anak-anak Halmahera tahun 2000 waktu kerusuhan. Kami pergi ke Halmahera. Kami mulai bantu. Ada 450 anak yang kami bantu. Bertambah lagi 500-an. Kami mulai pergi ke NTT. Kami mulai pergi ke Papua. Kami mulai pergi ke Mentawai. Kami mulai keliling Indonesia. Dan tiba-tiba ada 1.500 anak. Kemudian ada 2.500 anak. Kemudian 3.000 anak. Kemudian 3.500. Kemudian 4.500. Kemudian 5.000, 6.000, 7.000. Dan hari ini sudah 3 generasi di setiap desa kita bantu. Ada lebih dari 10.000 anak Indonesia. Saya kasih tahu, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Katakan Tuhan luar biasa. Apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Sekecil apapun. Jangan pernah nyepelein. Yesaya 60:22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya percaya Tuhan tuh terlalu sanggup mengubah hidup kita yang sampah ini jadi mulia dan berharga bagi Dia. Jangan pernah pandang dirimu kecil. Karena kamu punya Tuhan yang besar. Katakan kanan kirimu, kamu punya Tuhan yang besar. Amen. Aku mau setia dalam perkara kecil. Karena aku punya Tuhan yang besar. Mari kita berdoa, haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup mengerjakan, jauh melampaui apa yang kami doakan maupun pikirkan. Tuhan kami mau belajar jadi hamba yang setia. Dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan di tangan kami hari ini. Ajar kami untuk setia. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah apa yang kecil ini jadi besar. Karena kami punya Tuhan yang besar. Berkati umat-Mu, aku berdoa. Mereka yang lelah dengan penghidupan mereka. Mereka yang selalu kekurangan, bahkan pas-pasan. Mungkin ada yang berhutang. Mereka yang rumah tangganya saat ini sedang banyak goncangan. Hamba-Mu berdoa ada pertolongan Tuhan tersedia bagi hidup mereka. Ajar mereka Tuhan untuk setia dengan perkara-perkara kecil. Terima kasih Tuhan, the God of breakthrough. Yang akan melakukan yang mujizat, yang besar dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus. Pakai kami yang kecil ini Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. You have a blessed week. God bless you.